Shalom, puji Tuhan kita ketemu lagi di Arisax Channel untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama, di mana firman Tuhan ini merupakan lanjutan dari firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, di dalam satu judul besar yaitu peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi di bumi sampai kepada hari kiamat. Waktu pertemuan yang lalu kita sudah mendengarkan yaitu tentang kedatangan Kristus yang pertama yang mendatangkan kehebohan yang luar biasa, ya, di mana pengaruhnya sangat dahsyat, ya, sistem dunia, ya, berubah oleh kedatangan Kristus yang pertama, ya, karena kuasa Allah menyertainya. Dia mengusir setan dengan cara mujizat dan sebagainya, ya, sehingga membawa pengaruh yang luar biasa, ya, terjadi perubahan yang luar biasa di dunia dan perkembangannya juga sangat luar biasa, sehingga kedatangan Kristus yang pertama itulah membentuk suatu umat perjanjian baru yang luar biasa, yaitu umat Kristen yang merupakan pemeluk agama terbesar di dunia sampai sekarang ini. Di betapa dahsyatnya pengaruh kedatangan Kristus yang pertama. Kemudian kita juga yang kedua, yaitu kita kemarin belajar tentang kebangkitan orang mati, ya, yang kejadiannya, ya, disusul dalam sekejap dengan pengangkatan, ya. Kebangkitan orang mati dimaksud adalah kebangkitan orang mati yang dari sejak zaman Adam sampai kepada nanti orang-orang percaya yang dibangkitkan, ya, dan juga setelah orang percaya dibangkitkan maka terjadilah pengangkatan, ya, orang-orang umat percaya, orang Kristen yang siap, yang berjaga-jaga diubahkan dalam waktu sekejap dan diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan, ya, di mana dalam peristiwa pengangkatan ini yaitu punya makna yang sangat luar biasa sekali, khususnya bagi orang Kristen, di mana setelah orang Kristen diangkat maka orang Kristen tidak akan derita lagi, ya, orang Kristen tidak akan derita lagi, berbahagia, bersukacita dengan tubuh kemuliaan, ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, tidak akan mengalami kematian lagi, akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Orang Kristen diberkati Tuhan luar biasa dalam pengangkatan tersebut. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi air mata, ya. Dan peristiwa pengangkatan ini merupakan satu fase atau titik tolak yang luar biasa, ya, bagi orang Kristen. Ya, kenapa? Karena yaitu tadi bersama Yesus selamanya, sehingga orang Kristen tidak akan menderita lagi, orang percaya. Makanya ini sangat penting sekali bagi kehidupan Kristen, yaitu target di dunia ini khususnya yaitu bagaimana, ya, kita bisa diangkat, ya, atau kalau kita sudah meninggal dalam Tuhan kita akan dibangkitkan. Tapi kalau kita berkaitan pengangkatan, kalau kita diangkat maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Tapi bagi yang tidak diangkat, orang Kristen yang tidak diangkat, orang yang tidak berjaga-jaga, orang tidak waspada, maka dia akan tetap tinggal di bumi. Dan orang Kristen tersebut akan mengalami yaitu sistem dunia yang baru, ya, yaitulah apa yang saya sebut di sini adalah zaman pemerintahan antikris di bumi ini. Karena itu saudara, mari sebelum kita akan mendengarkan lebih lanjut bagaimana, ya, sistem yang ada pada pemerintahan antikris, ya, bagaimana sikap Tuhan terhadap pemerintahan ini, mari kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa supaya Tuhan ngasih kita hikmat pengetahuan dari tempat maha tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada siang ini kami datang kepadamu dengan merendahkan diri. Kami mohon Tuhan, ialah Engkau sucikanlah tubuh jiwa roh kami,
agar kami boleh menjadi seperti tanah yang baik, yang siap menerima taburan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Oh Tuhan, berikanlah kami hikmat pengetahuan dari tempat Maha Tinggi, agar kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Bukakanlah hati kami, pikiran kami, oh supaya dengan mengerti firman-Mu kami dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Oh karena itu Tuhan Yesus, secara khusus hamba menyerahkan diri kepada-Mu. Tuhan, taruhlah firman-Mu di dalam hati hamba-Mu, pikiran hamba-Mu. Berikanlah hamba-Mu karunia perkataan hikmat pengetahuan, supaya hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan sesederhana mungkin, sehingga kami semua yang mendengarkan, kami dapat mengerti dan memahaminya ya Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih. Demikian juga buat umat-Mu, berikan juga hikmat untuk memahami firman-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus-Mu sendiri akan mengerjakan firman-Mu, yang menghidupkan firman-Mu. Karena hambanya menabur Tuhan. Oh menabur akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di hidup kami sesuai dengan firman-Mu saat ini. Teguhkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, segala roh jahat, roh setan, roh iblis, dalam bentuk apapun juga yang tidak mengganggu, kami ikat keipatan, kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara terkasih, sebelum kita akan bahas lebih lanjut, kita akan dasarkan firman Tuhan saat ini. Saya ambil di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Demikian bunyinya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak bangkit, banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis 1 Yohanes 2:18 adalah Rasul Yohanes. Di mana dalam menulis surat ini, Rasul Yohanes memberitahukan kepada kita semua bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ya, artinya kita mendekati waktu terakhir. Ya, kenapa? Karena dikatakan juga dalam mendekati ini, ya, dikata Yohanes bilang kepada kita bahwa seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, saudara, jadi di sini Yohanes sepertinya membedakan antikris yang tunggal dengan antikris yang banyak, saudara. Sebenarnya apa sih maksud antikris itu? Nah, antikris itu punya dalam secara etimologinya itu terdiri dari dua kata kerja rangkap, yaitu anti dan Kristus. Istilah anti memiliki dua arti, saudara. Anti satu sebagai musuh, sebagai lawan. Nah, jadi kalau antikristus sebagai lawan, berarti Yohanes mengatakan kepada kita bahwa musuh Kristus, seorang musuh Kristus, seorang loh saudara, satu orang akan bangkit. Ini yang menjadi lawan Kristus, yang menjadi musuh Kristus. Jadi beliau dikatakan musuh Kristus secara manusia yang terbesar adalah antikristus. Yang kedua, istilah anti itu berarti palsu. Ya, jadi kalau dikatakan antikristus berarti Kristus palsu. Loh, apa maknanya Kristus palsu? Nah, Kristus palsu itu artinya, Kristus itu adalah bahasa Yunani yang diambil dari bahasa Ibrani, Masiah atau Mesias. Mesias adalah seseorang yang diurapi, atau Kristus adalah seseorang yang diurapi, yang punya misi untuk menjadi raja di dunia ini,
untuk menyelamatkan manusia dari keterpurukan, untuk menjadi pemimpin. Nah, jadi kalau antikristus, Kristus palsu, itu artinya boleh dikatakan pemimpin palsu. Pemimpin yang ingin menguasai dunia ini, tapi yang palsu. Ya, yang ingin, itulah musuh Yesus itu, saudara. Ingin memposisikan dirinya menjadi raja untuk menyelamatkan dunia, untuk menyempurnakan dunia ini. Antikristus ini palsu, saudara. Jadi menduduki, merampas kedudukan Kristus. Ya, seolah-olah dialah menjadi raja dunia ini. Dan memang Alkitab juga ngajar kepada kita itu juga akan terjadi. Tetapi kalau namanya palsu itu tidak awet, saudara. Ya, maka pemerintahnya di bumi nanti juga tidak akan lama. Tapi karena Kristus adalah raja yang sejati, maka pemerintahnya itu nanti juga tidak akan kalah oleh waktu dan ruang, saudara. Ya, maka itulah antikristus seorang itu adalah musuh Kristus itu ingin memasukkan Kristus, ingin menguasai dunia ini, ingin menjadi raja di atas segala raja. Ya, kemudian Yohanes tadi juga bilang tentang banyak antikristus. Ya, sekarang ini telah muncul banyak antikristus. Ya, saudara, artinya apa? Artinya memang sejak zaman Yesus sampai nantinya sebelum antikristus yang satu itu muncul, maka akan muncul dikatakan banyak antikristus. Nah, dengan mengacu arti etimologi antikristus tadi, maka bahwa antikristus ini itulah yang melawan Kristus dan pengikutnya. Ya, musuh Kristus dan pengikutnya. Ya, siapapun yang ikuti Kristus itu dimusuhi oleh ini. Makanya Yesus kan bilang, kamu dibenci oleh karena namaku. Nah, jadi artinya saudara, antikristus ini adalah musuh para pengikut Kristus. Yang sasarannya adalah menghancurkan para pengikut Kristus, para orang Kristen. Ya. Siapa ini? Adalah orang yang tidak mengaku Yesus adalah Allah. Yang tidak mengaku Yesus adalah manusia. Karena ingat, Kristus itu adalah Allah 100% dan manusia 100%. Sehingga mereka ini berusaha menghancurkan, saudara, orang-orang Kristen dengan segala ajaran kekristenannya, dengan berbagai macam cara. Ya, makanya dengan penyesatan, ya, penyesatan yang luar biasa, berusaha membelokkan itu ajaran Kristus. Ya, saudara, membelokkan. Makanya antikristus yang kedua tadi adalah palsu. Jadi akan muncul Kristus palsu, ya, yang akan menyesatkan, yang akan memasukkan ajaran kebenaran Injil. Nah, kebenaran Injil yang sejati adalah kebenaran Injil yang tertulis dalam Alkitab itu, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, saudara, jadi pribadi Kristus diungkapkan dalam 4 Injil ini. Kalau ada orang mengatakan bahwa Matius menekankan Yesus itu sebagai raja, sebagai Mesias yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi dan dunia ini. Kemudian Markus menekankan bahwa Yesus sebagai hamba. Jadi walaupun dia diraja, tapi dia melayani. Makanya Yesus pernah bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Kemudian Lukas menekankan Yesus dari sisi kemanusiaannya. Nah, kenapa kok perlu Yesus jadi manusia? Karena supaya bisa merasakan kelemahan dan menanggung dosa. Sedangkan Yohanes lebih menekankan adalah Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Maka dalam Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itulah menjadi manusia, yaitu Yesus. Ya karena tadi firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu jadi manusia, itu Yesus, berarti Yesus adalah Allah itu sendiri, saudara. Ya jadi 4 Injil inilah, saudara, ya, ini menggambarkan secara lengkap tentang siapa Yesus itu. Ya, jadi segala pengajaran yang menyimpang, ya, dari salah satu ke-4 Injil ini, itu pengajaran yang salah. Kalau ada orang menekan ke Allahnya saja, mengabaikan kemanusiaan, itu memasukkan. Atau sebaliknya, menekankan kemanusiaan, mengabaikan kealahan, itu juga antikris. Ya, demikian juga yang menekankan Yesus sebagai raja saja, Yesus bukan hamba, itu juga antikris. Atau sebaliknya, Yesus hanya hamba saja, bukan raja, itu antikris. Jadi saudara, kita harus tahu patokan Kristus yang benar itu adalah Kristus yang tertulis di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah itulah saudara, istilah antikris. Ya, dan tadi karena antikris akan muncul. Nah, kita tidak akan bahas tentang banyak antikris, tetapi tentang antikris, seorang antikris yang akan datang. Kemudian yang kedua, saudara, istilah lain untuk antikris itu disebut, dijuluki dengan istilah pendurhaka. Sebagaimana yang ditulis dalam 2 Tesalonika 2:8 dikatakan demikian. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan bunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ayat 8. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi saudara, di sini Paulus menyebut antikristus dengan istilah pendurhaka. Apa maksudnya pendurhaka? Durhaka. Ya, pendurhaka itu adalah orang yang berani melawan aturan. Orang yang berani melawan otoritas. Itu pendurhaka. Ya, melanggar aturan dan sebagainya. Nah, dan pendurhaka ini, itulah sang antikristus itu, saudara. Ya, dia itu menghancurkan segala tatanan Tuhan. Firman Tuhan dibolak-balik. Kasih dirubah dengan kekejaman dan sebagainya, disebut pendurhaka, saudara. Ya, disebut pendurhaka karena apa? Melawan Kristus, melawan Tuhan, melawan ajaran Tuhan, melawan hukum Tuhan, melawan peraturan Tuhan. Ya, jadi tokoh antikris nanti yang muncul itu, menjadi raja itu, segala tatanan Tuhan, ya, ketuhanan itu akan dihancurkan, saudara, oleh antikris ini. Maka dikatakan juga dalam kitab Wahyu bahwa kalau antikristus muncul ini, maka semua agama, semua bahasa itu akan tunduk kepada antikristus ini. Sasarannya apa? Menyembah setan. Nah, itulah sudah maka disebut pendurhaka. Ya. Nah, setelah itulah istilah antikristus. Ya, beda, ada dua ini sudah, ya. Yaitu antikristus, yang kedua pendurhaka. Nah, bahkan di tempat lain nanti juga dikatakan pembinasa keji. Ya. Jadi caranya sadis, saudara. Artinya pembinasa keji itu nanti adalah orang yang antikris ini juga melakukan pembunuhan-pembunuhan dengan kekejian yang luar biasa. Ya, inilah ya, saudara, makna antikris. Ya, arti dari antikris itu sendiri. Nah, kemudian dalam pemerintahan antikris
Apa sih maknanya pemerintahan antikris di sana? Ya, saudara, makna pemerintahan antikris itu adalah beralihnya pemerintahan dunia ini dari manusia pada umumnya, dari semua negara-negara kepada antikris. Makanya dalam 2 Tesalonika 2:8 tadi dikatakan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan bunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, Wahyu 13 ayat 12 dikatakan, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, jadi nanti disebut pemerintahan antikris ada berkuasanya antikristus, ya, atas seluruh dunia, ya, atas seluruh raja dan sebagainya, ya, ada di bawah kuasa antikris. Nah, sudah, sekarang kita akan masuk kepada topik yang bagaimana sistem pemerintahan atau sistem kenegaraan di pemerintahan antikris nanti, saudara. Nah, tentunya yang pertama dilihat dari pemerintahan antikris, maka sistem pemerintahnya, ya, kepala negaranya dan kepala pemerintahnya itu adalah antikris itu sendiri, atau dalam Alkitab tadi disebut dengan istilah pendurhaka, ya, sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8 dikatakan demikian, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, saudara, jadi di sini kita lihat bahwa yang menjadi pemimpin, yang menjadi kepala pemerintahan, kepala negara, yaitu kerajaan antikris atau pemerintahan antikris adalah antikristus itu sendiri. Ya, antikristus itu sendiri, saudara. Ya, itu pasti. Ya, makanya disebut zaman antikris, pemerintahan antikris. Nah, demikian juga berkaitan namanya tadi adalah pendurhaka, pembinasa keji, maka sifat dari pemerintahan antikris ya tentunya sifatnya diktator dan otoriter. Ya, artinya kehendaknya harus diikuti. Ya, kekuasaannya ya ditekankan di situ. Ya, aroganisme dan sebagainya. Makanya seperti di dalam Matius 24 ayat 15 dikatakan demikian. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, mengingatkan, ya, bahwa pembinasa keji akan muncul. Ya, dan ayat 21 Tuhan Yesus juga menegaskan, yaitu sebab pada masa itu, atau pada masa pemerintahan antikris akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, jadi saudara, pemerintahan antikris yang diktator, sehingga kalau siapa yang tidak mengikuti, ya, perintahnya, maka saudara, pemerintahan antikristus ini akan menggunakan kekuasaannya, nggak mau disiksa, saudara, dianiaya, ya, dan sifat penganiayaannya sungguh sangat sadis, sangat keji. Bahkan dikatakan belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, saudara. Jadi sifat siksaan, penganiayaan yang luar biasa itu
terjadinya sekali pada masa pemerintahan antikris. Ya, saudara, saya melihat satu video, ya, video dari Wikileaks, saudara, yaitu tentang ISIS, ya, betapa kepala orang dipenggal, kemudian kepala orang itu dipakai kayak bola, ya, ngeri, saudara. Lehernya, kepala dipotong di leher, terus kepalanya ditancapkan itu di pagar besi lapangan begitu, saudara. Ada satu lapangan yang besar, situ ada besi tancapkan, jadi kepalanya tancapkan di kayak ujung-ujung pagar-pagar itu, dan badannya diletakkan begitu saja, saudara. Ya, tapi firman Tuhan bilang apa? Pemerintahan antikris nanti penganiayaan lebih kecil daripada itu. Ya, kita pernah mengatakan juga ada satu penganiayaan yang begitu kejam, sehingga kejamnya penganiayaan itu, saudara, membuat orang-orang sekitar gentar, yaitu Asyur, saudara. Ya, saya pernah baca satu buku tafsiran, ya, bagaimana sifat pemerintahan, sifat penganiayaan kerajaan Asyur kuno pada zaman dulu, saudara. Ya, orang prajurit ketangkap jadi tawanan tuh, tangannya dipotong, saudara, telapak tangan dipotong, lidahnya itu sudah dicabut, saudara. Ya, dan maaf, saudara, ada tombak itu dimasukkan ke anus sampai menembus, yaitu menembus tengkuk situ, saudara. Dan prajurit-prajurit yang ditawan ini, saudara, dijadikan alas dari kaki raja yang begitu kursi atau tahta yang begitu beratnya, saudara. Ngeri sekali. Makanya ketika Asyur, ya, mendatangi Hizkia waktu itu, maka Israel berketakutan, saudara. Ya, Yehuda berketakutan, ya, ketakutan sekali. Kenapa? Karena melihat kekejaman Asyur itu, dan rupanya kekejaman itu juga berulang, ya. Ya, pada tadi video yang sudah saya katakan tadi, ya, saya lihat di Wikileaks video saya, betapa sadisnya. Tetapi antikris lebih sadis lagi, saudara. Saya nggak tahu hukuman sadis yang dilakukan oleh antikris itu bagaimana. Cuma Alkitab mengatakan kepada kita, ya, bahwa sifat penganiayaan itu belum pernah terjadi. Jadi belum pernah terbayangkan, dan tidak akan terjadi lagi. Itu kejam sekali, saudara. Kejam sekali antikris ini. Ya, kejam sekali. Nah, kemudian siapa kira-kira orang-orang yang di dalam penduduk kerajaan atau pemerintahan antikris ini, saudara? Nah, di dalam Wahyu 13 ayat 7 dikatakan, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas segala suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih itu. Nah, jadi saudara, yang menjadi penduduk, ya, dari pemerintahan antikris, kerajaan antikris ini, dikatakan adalah setiap suku, setiap umat, dan setiap bahasa dan bangsa. Saudara, apa yang dimaksud suku di sini? Nah, suku di sini dalam bahasa yang lain itu dari kata etna, ya, etna, atau kemudian kita kenal dengan istilah etnos, etnis, saudara. Etnis ini adalah satu kelompok yang memiliki bahasa sendiri, memiliki tradisi sendiri, adat sendiri. Nah, itulah disebut suku. Ya, memiliki dialek bahasa sendiri, itu suku. Jadi setiap suku dikatakan, saudara, seluruh bumi.
Semua orang yang diam di atas bumi, saudara. Setiap jengkal bumi, semua. Jadi bumi itu, setiap orang yang ada di bumi, itu sudah ditaklukkan oleh antikris. Ya, makanya dikatakan dalam ayat 7 pasal 13 tadi dalam kitab Wahyu, ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Siapa orang kudus ini? Ya, orang kudus ini bicara tentang umat Tuhan. Yaitu umat Tuhan itu siapa? Satu, umat Tuhan itu adalah Israel. Yang kedua, umat Tuhan itu siapa? Orang Kristen. Cuma orang Kristen yang mana? Inilah orang Kristen yang tidak masuk dalam pengangkatan. Orang Kristen yang tertinggal itu nanti akan ada di dalam pemerintahan antikris. Jadi mereka nanti juga akan dikatakan dikalahkan. Israel dikalahkan, saudara. Semua bangsa semua dikalahkan, saudara. Ya, tidak beli suku apa dari seluruh bumi, saudara. Jadi inilah sering disebut dengan istilah pemerintahan global. Benar-benar dunia, bumi ini sudah dikuasai oleh antikris, saudara. Ya, dikuasai antikris. Sehingga semua kalau tidak tunduk akan dihancurkan oleh antikris. Dianiaya. Ya, sasarannya antikris ini yaitu adalah supaya penduduk bumi ini yaitu menyembah setan, saudara. Makanya dalam kepercayaan satu-satunya boleh dikatakan yang disuburkan zaman itu adalah menyembah setan. Sebagian dalam Wahyu pasal 13 ayat 14 dikatakan demikian. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, saudara, ya, jadi tokoh antikristus ini, katalah raja, segala raja di bumi waktu itu, nantinya itu, saudara, ya, itu membuat seluruh penduduk bumi sembilan rupa. Untuk apa? Untuk disesatkan. Untuk menyembah patung itu. Patung itu. Ya, patung siapa? Itu patung setan itu sendiri, saudara. Ya, patung setan itu. Dengan kata lain, semua orang penduduk bumi dipaksa untuk menyembah setan, saudara. Ya. Setiap suku, setiap bangsa, setiap bahasa tadi dikatakan, saudara. Ya, dan yang tidak menyembah patung itu, yang tidak menyembah setan itu akan dibunuh. Maka itulah nanti terjadi penganiayaan atas orang-orang yang tidak mau menyembah setan itu, saudara. Ya, yang tidak mau menyembah setan itu akan dianiaya. Luar biasa. Ya. Luar biasa kekejamannya, saudara. Ya. Nah, saudara, sehingga kekuasaan antikris begitu luar biasa. Ya, berkuasa atas setiap aspek kehidupan manusia. Ya, baik budaya, agama, bahkan dalam bidang ekonomi, sistem keuangan, itu dikuasai juga oleh antikristus, saudara. Ya, pakai sistem antikristus sebagai dikatakan dalam Wahyu 13:16 dikata demikian. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, saudara, jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa
sistem perekonomian yang terjadi seluruh dunia waktu itu bersifat sentralistik, saudara, bersifat berpusatkan pada peraturan pemerintahan pusat, yaitu antikris itu sendiri. Ya, dan dikatakan dari setiap orang harus untuk dapat membeli barang, untuk menjual, membeli, bisnis, melakukan kegiatan bisnis, maka akan diberikan tanda, ya, baik di tangannya atau di dahinya, saudara. Nah, saudara yang terkasih, tanda ini sebenarnya memiliki makna apa sih, saudara? Tanda ini sebenarnya memiliki makna bahwa orang yang dikasih tanda itu sebenarnya sudah menjadi milik dari antikristus itu. Orang yang sudah sujud menjadi penduduk, menjadi milik dari si setan itu sendiri, saudara. Ya, tanda 666, ya, memang ini satu simbolik, saudara. Ya, bahwa angka 66 ini yang menunjukkan bahwa dia itu manusia yang mendekati kesempurnaan, tapi kesempurnaan dalam arti kuasanya, ya, bukan karena kebaikannya, saudara. Ya. Nah, saya tidak akan berbicara tentang adanya chip dan sebagainya, karena banyak sekali spekulasi, ya, yang diungkapkan oleh banyak orang bahwa oh ini tanda antikris dan sebagainya. Bahkan sekitar tahun 80-an, ya, ada ngatakan produk-produk tertentu adalah produk antikristus sehingga tidak boleh beli, ya, yang merek ini, merek itu, saudara. Bahkan ada yang ngatakan juga bahwa komputer itu adalah antikris, ya, saudara. Ya, termasuk barcode itu, saudara. Itu juga dianggap itu alatnya antikris dan sebagainya. Ya, kalau menurut saya, saudara, penemuan-penemuan itu adalah satu hasil budaya, saudara, hasil budaya fisik yang karena ini di era digital dan sebagainya, maka hasil budaya seperti itu. Dan hasil budaya di sini sebenarnya bersifat netral, saudara. Jadi bukan berarti wah setan menciptakan ini, Tuhan menciptakan ini. Menurut saya bukan seperti itu, tapi itu budaya. Ya, tergantung siapa yang memakainya, saudara. Ya, tergantung tujuan orang itu makainya bagaimana. Ya, sesuatu itu baik tidak baik karena pada benda ciptaan orang itu karena apa? Pada tujuannya, saudara. Ya, bisa yang diciptakan sebenarnya kegunaan itu baik, tapi bisa diciptakan untuk kejahatan. Dan saya percaya nanti antikristus juga akan memakai hasil budaya manusia, hasil teknologi yang bagaimana bentuknya, ya, saya tidak mengerti, saudara. Saya tidak tahu, tapi yang jelas bahwa orang-orang yang diizinkan menggunakan sistem itu, menggunakan teknologi atau yang melakukan bisnis, perdagangan, pembelian, itu intinya adalah orang dikasih tanda, artinya orang itu sudah menyembah setan, menjadi pengikut antikris, saudara. Ya, karena itu tanda juga itu sebagai tanda kepemilikan. Ini harus dipahami seperti itu, saudara. Ya, kalau tidak nanti kita sedikit wah itu antikris. Antikris sudah datang macam-macam. Nah, akhirnya kita gelisah, kita bingung. Ya, kita akan bingung, saudara. Sehingga sedikit antikris. Ya, saudara, ini membuat kita akan bingung, ya. Ya, karena apa? Penemuan-penemuan itu akan maju terus, saudara. Akan maju terus. Ya, saudara. Kita lihat begitu luar biasanya, ya, penemuan-penemuan yang sudah digitalisasi ini, saudara. Ya, dan tidak perlu saya ungkapkan mengenai itu apa, tapi yang jelas prinsipnya orang yang dikasih tanda 666 itu, ya, itu artinya bahwa orang itu adalah sudah menjadi milik setan. Artinya orang itu sudah menjadi umat setan, menyembah setan melalui antikris. Ya, antikris ini kan sebagai wakil setan di bumi ini untuk supaya orang menyembah antikris itu, saudara. Nah, sehingga bisa kita bayangkan, ya,
Orang-orang yang tidak mau menyembah setan itu nanti juga akan dianiaya luar biasa, saudara. Ya, begitu luar biasa. Nah, karena firman Tuhan tadi dikatakan juga bahwa ada juga yang tidak mau menyembah setan, saudara. Ya, dan orang yang tidak mau menyembah setan yang akan mengalami penganiayaan yang besar. Ya, makanya akan kita lihat tentang penganiayaan antikris ini. Selanjutnya, saudara, siapa sebenarnya yang menjadi yang dianiaya oleh antikris ini? Ya, yang dianiaya oleh antikris ini. Nah, kalau kita baca dalam Yeremia 30 ayat 7, hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Nah, saudara, Yeremia menubuatkan bahwa bangsa Israel yang diwakili dengan nama Yakub, ya, itu mengalami kesusahan yang besar. Makanya disebut tribulation, ya, penderitaan, aniaya yang luar biasa, saudara. Ya, orang Israel dianiaya. Kenapa orang Israel dianiaya? Nah, saudara, kalau kita melihat ini pertama-tama, saudara, ketika antikris itu ini kita akan lihat memang di dalam Alkitab sendiri bahwa antikris Israel itu kan secara keagamaan, ya, mereka itu kan menolak Yesus sebagai Mesias, saudara. Dan mereka itu masih memiliki pengharapannya besar bahwa Mesias itu akan datang. Karena dalam keyakinan mereka, Mesias itu belum datang. Dan kedatangan Mesias ini itu akan memberikan satu zaman yang baru, era yang baru bagi orang Israel, pada mereka gitu. Kalau Mesias datang, maka Israel akan menjadi satu kerajaan yang akan menguasai dunia. Nah, itu keyakinan mereka karena berdasarkan janji Tuhan lewat Nabi Nathan kepada Daud bahwa nanti keturunan Daud yaitu Mesias akan menjadi raja yang kekal, yang tidak terkalahkan. Nah, ini ditafsirkan oleh yang Yahudi itu sebagai hal-hal yang hurufiah, saudara. Yang mereka percaya nanti Mesias akan datang. Nah, dan mereka percaya juga kalau Mesias itu akan datang itu harus dipersiapkan. Ya, harus dipersiapkan, saudara. Apa yang dipersiapkan? Yaitu satu, tentunya land atau tanah, atau istilahnya haaretz, ya, tanah. Jadi mereka akan persiapkan tanah dulu. Mereka akan mempersiapkan negeri dulu, saudara. Wilayah dulu. Ya. Makanya kalau boleh saya mengkaitkan dengan situasi sekarang, maka Israel itu sekarang kan mengadakan perluasan wilayah. Bahkan dalam bulan Juli nanti akan diadakan aneksasi wilayah barat, ya, saudara, oleh Israel yang membuat orang-orang sebagian banyak orang-orang Arab pada marah, orang Muslim pada marah, saudara. Ya, ini apa? Adalah misinya untuk mempersiapkan datang Mesias. Ya, jadi Mesias sebagai raja kalau datang tentunya harus suprastrukturnya, infrastrukturnya harus dipersiapkan dulu, saudara. Ya, kalau bicara tentang rakyat, yaitulah orang Israel itu nanti yang punya raja Mesias. Tapi wilayahnya harus disiapkan dulu. Ya, wilayah harus disiapkan. Kemudian di samping wilayah atau negeri atau land atau tanah atau haaretz tadi, the land tadi, ya, maka mereka juga akan mendirikan bait Allah, saudara. Ya, bait Allah akan didirikan. Ya, kenapa? Karena mereka percaya bahwa bait Allah ini simbol dari satu kehadiran. Bahkan bukan simbol, artinya kalau bait Allah berdiri, di situ Allah ada di tengah, berdiam di bait Allah itu, saudara. Nah, ketika Allah diam di dalam bait Allah dengan nanti rajanya Mesias, maka dipercaya oleh orang Yahudi itulah akan menjadi bangsa Yahudi, bangsa Israel, menjadi suatu bangsa yang luar biasa. Ya, jadi sampai detik ini orang Israel itu masih merindukan itu, saudara. Ya, satu, merindukan Mesias yang diyakini akan membawa mereka menjadi satu bangsa yang besar.
menjadi pemerintahan dunia yang luar biasa. Yang kedua, mereka juga merindukan tanah, saudara. Ya, mereka merindukan tanah. Maka tidak heran kalau mereka mengadakan luasan-luasan wilayah, saudara. Ya, kemudian bait Allah. Karena bait Allah simbol dari kehadiran Allah itu sendiri. Jadi mereka punya cita-cita seperti ini. Ya, ekspektasi Israel, pengharapan Israel. Ya, pengharapan akan datangnya Mesias, pengharapan akan negeri, pengharapan akan bait Allah atau tempel, saudara. Ini bukan hanya dongeng, ini bukannya mitos nanti. Itu sampai sekarang masih ada seperti itu. Yang orang Israel itu sebagai suatu bangsa yang memang merasa bangsanya itu bangsa yang nantinya diberkati Tuhan, saudara. Ya, dan memang kalau kita lihat memang tidak bisa dipungkiri, ya saudara, Israel banyak diberkati Tuhan, saudara. Ya. Nah, saudara, namun untuk mencapai hal itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, bukan sesuatu yang mudah, saudara. Hingga ketika Israel ya kembali ke tanah dari orang-orang Yahudi waktu itu kembali dengan disebut gerakan Sionisme datang itu ya, mau kembali ke Palestina, ngalami penolakan, saudara, dan sebagainya. Nah, tapi singkat cerita ya, Tuhan berkati mereka sehingga kerajaan Israel, negara Israel berdiri. Ya, negara Israel berdiri dan mereka cita-cita itu mendirikan bait Allah dan untuk memperluas wilayah setelah Mesias itu bukan suatu yang gampang, saudara. Bukan suatu yang gampang dan mereka sadar itu. Mereka sadar, saudara. Ya itu akan terjadi itu suatu hal yang sangat luar biasa sulitnya, saudara. Ya apalagi kalau kita lihat ya bahwa bait Allah itu, saudara, yang didirikan ya katakanlah bait Allah Israel yang didirikan Salomo itu kan sudah hancur, saudara. Dan sekarang di atas itu dibangun masjid di sana. Nah, dan mereka harus punya pandangan bahwa bait Allah itu harus dibangun kembali. Nah, untuk bangun kembali, ya kan tentunya kan bangunan masjid itu harus dihancurkan dulu, saudara. Ini kan bukan sesuatu yang sangat mudah, ini tentunya sangat sulit sekali. Israel akan dihujat, Israel akan dibenci, Israel akan artinya mungkin dimusuhi oleh seluruh bangsa di dunia, saudara. Ya, bisa ya kita lihat sekarang aja lah. Ya, Israel mau ngadain aneksasi aja, waduh, dunia ribut, saudara. Ya, NATO terpecah. Ya, NATO terpecah. Namun saya akan tidak membicarakan itu. Yang jelas mereka membutuhkan satu kekuatan yang besar, saudara. Ya, kekuatan yang besar. Dan kekuatan yang besar itu siapa? Yaitu antikris. Ingat pada mulanya antikris diberikan kemenangan demi kemenangan. Rupa-rupanya pada nantinya itu banyak kerajaan-kerajaan negara-negara yang sudah ditaklukkan oleh antikris. Dan Israel percaya bahwa kalau dia bergabung, berkoalisi dengan negara yang besar ini, maka dia akan bisa mewujudkan cita-citanya, yaitu mendirikan bait Allah yang utama. Maka kitab juga mengatakan bahwa bangsa Israel akhirnya nanti akan mengadakan perjanjian dengan antikris yang dikatakan selama 7 masa. Ya sebagaimana ditulis dalam Daniel 9:27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah menimpa yang membinasakan itu. Perhatikan, saudara. Raja itu akan membuat perjanjian itu. Ya, membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Ya, so inilah. Ya, kalau boleh saya ingat Cho Yonggi dalam bukunya Tafsiran Wahyu itu bagus sekali dia mengutarakan tentang Israel ini sudah nanti pada masa antikris. Ya intinya bahwa ada perjanjian antara Israel dengan antikris, saudara. Nah, perjanjian sekitar 7 masa dan akhirnya terjadi perjanjian
Ya, dalam satu sisi ya dikatakan dalam buku itu sudah tafsiran Wahyu oleh David Soyongi bahwa Israel itu membutuhkan satu kekuatan politik, kekuatan tentara yang luar biasa, dan itu ada pada antikris ya, supaya Israel itu nanti ada yang backingi sudah secara militer ya, sehingga tidak ada orang lagi yang bisa ngalahkan Israel. Nah, sementara antikris juga waktu itu pada awal-awal dia muncul, dia belum menguasai dunia ini ya, maka Israel juga untuk bisa menguasai dunia maka dibutuhkan dua hal. Satu, teknologi komunikasi atau teknologi pada umumnya. Yang kedua adalah keuangan. Perang itu perlu uang, teknologi perlu uang sudah. Dan Israel pun melirik, ini orang Israel, orang Yahudi ini memang bahwa Yahudi itu punya satu kecerdasan otak yang luar biasa ya, dalam membuat alat-alat teknologi yang luar biasa sudah. Kita sudah tahu semua ya, bahwa penemuan teknologi yang luar biasa itu bahkan orang-orang penemu jenius itu dari orang Yahudi, saudara. Ya, saya pernah baca bahwa Israel itu memang luar biasa. Kalau dia beli pesawat misalnya dari Amerika, maka itu dimodifikasi sedemikian rupa ya, sehingga menjadi alat tempur yang canggih, yang luar biasa, sehingga itulah yang membuat Israel bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain. Dan baru-baru saja sekarang juga begitu, saudara. Ya, sehingga pendidikan Israel tak terkalahkan. Karena apa? Senjata-senjata yang mereka beli entah dari Amerika atau dari mana itu dimodifikasi kembali, saudara. Ya, kemudian teknologi komunikasi yang mereka kuasai luar biasa. Nah, sehingga pernah saya baca juga ya, ketika dia mau menyerang kalau tidak salah Irak atau mana itu, saudara, itu dia tuh melumpuhkan, saudara, sinyal itu ya, sinyal dari bandara itu ya, sehingga pesawat siluman itu tak terdeteksi, saudara. Wah, kemudian langsung ya diserang ke markas itu, saudara. Luar biasa. Jadi teknologi komunikasinya jadi dunia ini dikuasai, saudara. Ya, namun dengan teknologi Israel yang luar biasa. Dalam keuangan juga begitu, saudara. Orang-orang kaya itu rata orang Yahudi, saudara. Ya, ingat tahun 98 kalau saya baca, satu George Soros saja sudah menggegerkan dunia, menggegerkan Asia. Walaupun sebenarnya George Soros itu ya itu dia hanya sebagai alat aja, agent aja. Ya itu ya, tapi dibalik itu, saudara. Ya, sehingga dalam muncullah teori, ada orang ini teori konspirasi. Ya, teori konspirasi dan sebagainya, dan Israel ada di balik semuanya itu. Dan memang luar biasa Israel ini dalam segi keuangan ya, yang luar biasa. Nah, ini yang dilirik oleh antikris. Tapi Israel melirik militer. Jadi mereka sepertinya memiliki simbiosisme mutualisme, ingin saling menguntungkan, dan dikatakan perjanjian itu selama 7 masa. Ya, masa ini ada yang menafsirkan 7 tahun dan sebagainya, tapi ya kita lebih aman pada 7 masa ini, saudara. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa mulailah perjanjian terjadi, saudara. Nah, sehingga dalam buku ini dikatakan akhirnya bangsa Israel pun sempat tentunya dengan peristiwa yang dahsyat luar biasa ya, negeri itu bisa diperluas ya, dan juga bisa mendirikan bait Allah dan sebagainya. Dan antikristus pun sudah mulai mengalahkan bangsa-bangsa lain, ya. Ingat tadi ya, semua bangsa, semua suku, semua bahasa akhirnya nanti dikalahkan oleh antikris ya. Sementara orang Yahudi akhirnya dalam perjalanan ini bisa nikmati yaitu bait Allah, saudara. Ya, bait Allah mereka sudah punya. Land sudah dicapai karena kerjasama dengan antikris. Tapi satu hal yang mereka tunggu adalah Mesias. Mereka menunggu Mesias. Nah, saudara, namun kalau kita lihat, saudara,
ketika Antikris sudah bisa mengalahkan semuanya, ya, dan Israel sudah bisa membangun bait Allah dan memperluas wilayah, saudara. Ya, walaupun Antikris masih mengharapkan Mesias datang, mereka yakin sebentar lagi akan datang. Dan Antikris juga ingin menguasai seluruh bumi. Tapi dia melihat bahwa semua sudah dikuasai. Hanya dia lihat Israel ini. Ya, semua orang sudah, ya, katakanlah sudah menyembah Antikris lah, katakanlah. Walaupun sebenarnya tidak semua, ada beberapa orang Muslim dan sebagainya. Tapi semua bangsa, bahasa sudah dikalahkan. Cuma Israel yang belum, sudah. Ya, Israel masih punya kekuatan yang luar biasa dalam bidang teknologi dan juga perekonomian. Tapi ini pun sebenarnya sudah dikuasai oleh Antikris juga. Ya. Tapi ya, harapan satu-satunya Israel itu apa? Yaitu adalah Mesias itu, saudara. Nah, dan ketika Antikris sudah memperoleh itu, apa yang dia inginkan dari Israel, maka dikatakan di tengah-tengah perjanjian itu, Antikris melanggar perjanjian. Ya, Antikris melanggar perjanjian, mengkhianati perjanjian itu. Ya, jadi di tengah-tengah perjanjian itu, di tengah 7 masa, Antikris melanggar perjanjian. Jadi 3,5 berjalan, Antikris melanggar perjanjian. Sebagaimana dalam Daniel 9:27, ya, dikatakan pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nah, saudara, jadi kalau Antikris menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, ya artinya Antikris itu memaksa Israel, Yahudi, dan sudah menghentikan supaya tidak ada lagi ritual di bait Allah. Ya, makanya korban sembelihan, korban santapan atau korban sajian itu sudah dihentikan oleh Antikris. Ya, tentunya dengan pemaksaan yang luar biasa, karena ingat Antikris itu adalah sifatnya diktator otoriter. Dia masih punya kekuatan yang luar biasa. Sedangkan Israel dalam satu sisi sedang mengharapkan kedatangan Mesias, dan Mesias belum datang. Nah, sehingga mereka masih secara kepercayaan mereka belum kuat. Nah, dalam keadaan inilah Antikris melanggar perjanjian itu, saudara. Nah, tentunya orang Israel ini sebagai masih menyembah Yahweh waktu itu, menyembah Tuhan satu-satunya, ya, dipaksa juga oleh Antikris untuk apa? Menyembah setan. Ya, Israel nggak mau, saudara. Ya, dia nggak mau. Nah, dia nggak mau, saudara. Makanya Antikris menuntut, yaitu orang Israel nyembah setan. Makanya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4 dikatakan demikian, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, Allah palsu. Itulah lawan, ya, anti itu lawan, saudara. Ya, anti itu bisa lawan, anti itu juga bisa palsu, saudara. Makanya yang disembah sebagai Allah walaupun bukan Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, saudara, ya dia sudah menguasai bait Allah. Bahkan dia menyatakan diri sebagai Allah. Jadi dia bilang, aku ini loh Mesias yang kalian tunggu itu. Kalian tidak usah nungguin karena aku Mesias. Aku punya kekuatan. Kamu harus menyembah aku. Nah, saudara, karena memang Antikris sendiri, saudara, memaksa seluruh bangsa itu menyembah setan itu. Makanya dalam Wahyu pasal 13 ayat 4, semua bangsa menyembah, saudara. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini? Dan siapa yang dapat berperang melawan dia? Nah, ini. Dan dalam ayat 14b jelas dikatakan, dan Antikris itu menyuruh mereka yang diam di bumi
supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Nah, saudara, kita lihat di sini dengan antikris itu, saudara, maka mulailah terjadi yaitu penganiayaan atas Israel. Ya, penganiayaan atas Israel, saudara. Mulai terjadi penganiayaan besar-besaran. Ya, di dalam Wahyu 12 ayat 13 dikatakan, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Nah, saudara, jadi perempuan ini adalah gambaran dari Israel, melahirkan anak laki-laki itu siapa hurufnya? Ada Yesus. Ya, siapa yang melahirkan Yesus adalah orang Yahudi, orang Israel, saudara. Ya, ini terjadilah penganiayaan yang luar biasa, saudara. Ya, atas Israel, saudara. Ya, atas Israel. Nah, bahkan dikatakan ya juga, saudara, di dalam penganiayaan itu, ketika 3,5 masa itu, ya, antikris melanggar perjanjian, ya saudara, maka muncullah yaitu dua saksi Allah. Ya, dua saksi Allah memberitakan Injil kepada orang Israel dan dunia. Ini muncul dua saksi Allah, seperti Wahyu 11 ayat 3 dikatakan, dan aku akan berikan tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ya, inilah artinya 3,5 tahun, saudara. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, saudara, dua saksi Allah ini adalah diperkirakan adalah Elia dan Musa, saudara. Ya, kenapa Elia dan Musa? Karena kedua tokoh nabi ini nabi yang sangat dihormati oleh Israel, saudara. Tujuan dua saksi Allah ini adalah menyaksikan ya Mesias itu siapa. Mesias adalah Yesus yang sudah disalibkan. Ya, dan karena Musa sering memberitakan Injil, Elias sering memberitakan Injil, saudara, dengan tanda-tanda mukjizat yang luar biasa. Ingat, Musa itulah pemimpin orang Israel, saudara. Makanya dalam agama Yahudi, Israel itu di nabinya dikatakanlah pemimpinnya adalah Musa itu, saudara. Musa lah ya yang diberikan Tuhan ya untuk menulis kitab Taurat itu, dan orang Israel sangat menghormati, saudara, ya Musa ini sebagai pemimpin. Dan mereka juga tahu bahwa Musa mengeluarkan mereka ya dari Mesir, ya kuasa Tuhan membuat Musa ya memimpin mereka ya dengan tanda mujizat luar biasa. Ya, jadi sebagai pemimpin Israel, sebagai pemimpin umat, dan tentunya orang Israel waktu itu yang sudah kocar-kacir, ya sudah berlari ke sana sini, butuhkan seorang pemimpin. Dan pemimpin itu datang yaitu Musa itu. Dan Musa mengatakan bahwa Mesias yang sudah disalibkan oleh nenek moyang Israel, Yahudi, itulah sebenarnya Yesus itu. Nah, dengan juga diteguhkan dengan Elia, saudara. Ya, ingat kedua Elia ini juga tidak mengalami kematian. Ya, kita mengatakan dia diangkat Tuhan, saudara. Dan Elia itu pun juga terkenal dengan mukjizat yang luar biasa. Di tengah-tengah bangsa yang murtad, Elia bangkit. Ya, Tuhan bangkitkan Elia. Nah, sehingga terjadi pula kebaktian rohani besar-besaran bahwa umat Israel yang sudah murtad kembali lagi kepada Tuhan karena Elia, saudara. Ya, artinya bahwa kedua orang ini, satu Musa sebagai tokoh pemimpin umat, Elia sebagai nabi, ya sebagai wakil Tuhan, suara Tuhan. Maka terjadilah pertobatan yang dikatakan pertobatan secara nasional di kalangan orang Yahudi, saudara. Ya, itulah walaupun banyak juga ya orang Israel yang murtad, saudara, yang tidak kuat menahan penganiayaan dari Israel, tapi banyak orang-orang Yahudi itu bertobat, saudara. Ya, banyak yang bertobat, banyak percaya kepada Tuhan. Ya, sehingga terjadi pertobatan besar-besaran di kalangan orang Israel. Ya, seperti di dalam Wahyu 11 ayat 13. Sehingga di dalam Daniel 9 ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu
dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, kemudian dalam ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan pariknya, tapi di tengah-tengah kesulitan. Nah, itulah sudah. Jadi terjadi pemulihan, ya, sehingga terjadilah pertobatan yang besar-besaran, ya, di kalangan orang Israel itu, saudara. Dan di samping orang Israel yang bertobat, ada juga orang-orang bukan Israel, baik orang Kristen sendiri, ya, yang tidak diangkat. Nah, ketika mereka masuk dalam zaman antikris dan mereka sudah dengar firman Tuhan, mereka ingat, oh betul ya firman Tuhan itu. Dan mereka akhirnya banyak juga yang bertobat, walaupun banyak juga yang murtad juga, saudara. Ya, walaupun mereka bertobat di tengah-tengah penderitaan, saudara. Ya, mereka dikejar-kejar, bahkan yang mati dan sebagainya, dibunuh, tapi mereka bertobat. Ini orang-orang Kristen yang bertobat dianiaya, dikejar-kejar. Mereka tidak berani beribadah dan sebagainya. Tapi ada juga, saudara, yang bukan orang Kristen waktu itu, yang mungkin pernah dengar berita Injil, mungkin dengar kesaksian doa saksi Allah, mereka juga bertobat. Ya, mereka juga bertobat. Mereka percaya Yesus, dan ini yang dianiaya. Jadi Antikris menganiaya satu orang Israel, ya, supaya mereka nyambah setan, dan orang Israel nggak mau. Kemudian orang Antikris juga menganiaya orang-orang Kristen waktu itu yang tidak ikut diangkat dan mereka tinggal di bumi, ya, karena apa? Mereka tidak berjaga-jaga dan waspada, dan mereka tidak mau menyembah setan, mereka dianiaya juga, saudara. Dengan juga ada sekelompok orang yang katalah bukan Kristen, yang tidak percaya Yesus. Nah, mereka juga dianiaya karena mereka akhirnya percaya Yesus, saudara. Mereka bertobat, ya, di tengah-tengah penderitaan itu. Nah, saudara, jadi di tengah-tengah penderitaan itu mereka bertobat, saudara. Makanya dalam masa-masa yang sulit tadi. Nah, saudara, karena apa? Akibat kesaksian 2 saksi Allah ini dengan tanda mujizat luar biasa. Jadi apa yang dilakukan oleh 2 saksi Allah ini luar biasa. Itu menyiksa antikris dan pengikutnya, saudara. Nah, sehingga antikris ini geram sekali terhadap 2 saksi Allah ini. Sehingga tiba waktunya, maka setelah 3,5 masa selesai, ya sudah, pada waktu itu, maka 2 saksi Allah ini akhirnya dibunuh oleh antikris. Ya, dalam Wahyu 11 ayat 7 dikatakan, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Nah, saudara, jadi sebenarnya 2 saksi Allah ini datang pada katalah 3,5 masa awal. Mereka bersaksi tentang Kristus, sehingga orang Israel juga banyak bertobat. Ya, orang Kristen sendiri dipulihkan, bertobat juga, dipulihkan kembali. Orang non Kristen juga jadi percaya pada Tuhan Yesus. Ya, nah, sehingga banyak juga orang bertobat, tapi pertobatan mereka, ya, mereka harus mempertahankan iman mereka. Ya, mereka harus mengalami masa penganiayaan luar biasa, saudara. Ya, sehingga karena banyak orang bertobat, ya, penyebabnya adalah 2 saksi Allah ini, maka antikris, ya, sangat benci, dan akhirnya 2 saksi Allah ini dibunuh, saudara. Ya, ketika dibunuh, ya, dikatakan dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan, saudara. Ya, artinya dunia melihat bahwa 2 saksi Allah ini akhirnya mati. Ya, seolah-olah antikris bilang, "Wah, ini loh,
yang bersaksi tentang Mesias akhirnya mati tidak berdaya. Ayo, kamu jangan ikut Yesus. Tapi orang sudah percaya Yesus, ya tahu firman Tuhan dan sebagainya, maka banyak orang yang masih tetap mempertahankan imannya, saudara. Dan hasilnya apa, saudara? Hasilnya luar biasa. Maka mereka juga nanti dianiaya, saudara. Namun ada satu peristiwa yang luar biasa, saudara. Akhirnya Tuhan pun menghidupkan dua saksi Allah ini, seperti dalam Wahyu 11 ayat 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Nah, saudara. Nah, dari sini kita melihat bahwa akhirnya dua saksi Allah ini dihidupkan. Ya, tapi mereka terus akhirnya diangkat, saudara. Nah, dan saat itulah, ya, ketika mereka diangkat, maka orang-orang yang percaya pada Yesus waktu itu yang mempertahankan kekuatannya, yaitu, saudara, dengan sendiri, saudara, mempertahankan imannya dengan sendiri, ya, sehingga mereka akhirnya menjadi korban penganiayaan, yaitu antikris yang luar biasa, saudara. Nah, sejak saat itulah, saudara, maka manusia baik dari pengikut antikris sendiri maupun yang percaya Tuhan Yesus pada waktu itu, maka mulailah mereka mengalami satu penderitaan atau kesesaran yang sangat besar yang kita katakan belum pernah terjadi dan gak akan terjadi lagi, saudara. Nah, maka inilah seringkali disebut dengan istilah penderitaan besar, kesesaran besar, atau istilah yang Great Tribulation, saudara. Ya, pada zaman antikris ini sampai menjelang nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di bumi ini. Namun itu tidak akan saya sampaikan pada sesi ini, itu akan saya sampaikan pada waktu berikutnya, saudara, yaitu dalam judul penderitaan besar, kesesaran besar, dan kedatangan Kristus yang kedua kali di bumi, ya, untuk mengalahkan antikris, ya, untuk mengadakan peperangan yang luar biasa di Harmagedon. Tapi itu nanti, tapi yang penting juga saat ini sebenarnya kapan sih antikris itu datang? Karena orang-orang Kristen sempat digelisahkan, ya, dengan tanda-tanda, misalnya katanya ada gejala-gejala alam, ya, yang luar biasa yang belum pernah terjadi, ya, dengan sakit penyakit ini, wabah corona ini, dengan juga munculnya chips, saudara. Ini membuat orang Kristen, sebagian Kristen gelisah. Wah, kita sudah memasuki zaman antikris. Tapi bagaimana sih kata Alkitab tentang itu? Kita akan lihat dulu, saudara, mengenai waktu kedatangan antikristus itu kapan, saudara. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan, yaitu di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3, ya, sampai 5 sampai 6, saudara, dikatakan demikian. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala bangsa yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ayat 5, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Nah, ayat 6 ini kuncinya di sana. Dan sekarang kamu tahu bahwa apa yang menahan dia. Ya, sekali lagi saya bacakan. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Nah, jadi, saudara, kalau kita lihat di sini bahwa
ada yang menahan, saudara. Jadi kedatangan antikristus itu maunya buru-buru datang, tapi ada satu kekuatan yang sangat luar biasa yang menahan, yaitu antikristus datang ke dunia ini. Nah, siapa yang menahan itu, saudara? Ya, ada orang mengatakan yang menahan itu adalah doa-doa orang percaya, doa-doa orang Kristen. Jadi doa-doa orang Kristen itu, ya, doa-doa peperangan dengan kuasa setan dan sebagainya. Makanya Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Jadi dari doa Bapa kami ini sebagai satu menahan yang kejahatan ini, saudara. Ya, jadi yang menahan kejahatan ini apa? Doa-doa orang percaya. Belum secara khusus doa-doa secara khusus, ya, doakan untuk kuasa setan, kuasa jahat macam-macam, saudara. Ya, untuk mengusir segala kejahatan, rampokan dan sebagainya, roh ini. Itu rupa-rupanya menahan kedatangan antikristus ke dunia ini, saudara. Sehingga setan tidak bisa gerak, tidak bebas. Nah, tapi ketika yang menahan ini diangkat, ya inilah, ya, artinya kalau orang Kristen sudah tidak ada lagi yang berdoa, ya, pada sekarang ini di waktu itu, saudara, maka kuasa yang dihasilkan kuasa doa orang Kristen yang menggerakkan kuasa Roh Kudus, menggerakkan kuasa Tuhan yang menghambat, menahan, menghancurkan kuasa setan, ya, maka saudara, maka setan pun tetap tertahan. Makanya dengan diambilnya gereja, diangkat, saudara, ya, dengan diangkatnya gereja, maka yang menahan itu sudah ditarik, ya. Artinya kuasa Roh Kudus tidak lagi bekerja luar biasa, ya, karena Roh Kudus kerja luar biasa, salah satu faktornya adalah doa-doa orang percaya, saudara. Nah, ini jadi yang pertama prinsipnya antikris datang, yaitu setelah yang menahan ditarik. Dan yang menahan ditarik itu, kalau itu adalah doa-doa orang percaya, ya otomatis orang percayanya tidak berdoa lagi dan Roh Kudus tidak bekerja lagi. Kapan? Ketika diangkat, saudara. Jadi dari sini boleh dikatakan kedatangan Kristus adalah sesudah pengangkatan. Ya, makanya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Nah, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, saudara, jelas sekali, ya, bahwa antikristus datang, yaitu setelah yang menahan itu disingkirkan, ya, yaitu apa? Dengan pengangkatan itu. Karena kalau orang-orang percaya diangkat, ya, ditarik dari dunia ini, saudara, maka tidak ada lagi doa-doa yang bisa menggerakkan kuasa Roh Kudus bekerja, saudara, ya. Dan waktu selanjutnya kedatangan antikris ini, ya, jelas adalah ketika ya adalah 7 masa, saudara. Ya, artinya apa? Artinya ketika gereja nanti diangkat, terus kemudian antikris datang, maka antikris akan hidup di bumi ini selama 7 masa. Sebagaimana dikatakan oleh Daniel 9 ayat 27, mata demikian. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Perjanjiannya 7 masa. Pada pertengahan ke-7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, itulah, saudara, dari ayat itu kita dapat simpulkan, ya, bahwa antikristus akan memerintah selama 7 masa, atau orang lain mengatakan 7 tahun, ya. Tapi mengenai tepatnya memang tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Cuma yang jadi masalah intinya kapan itu pengangkatan terjadi, ya. Ya, kita nggak tahu, ya. Firman Tuhan bilang
bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak, anak pun tidak, yang tahu adalah Allah Bapa, saudara. Ya, jadi dari sini masa antikris ini ya saudara, kita mengerti bahwa dikuasai oleh antikris ini, dan antikris datang ke dunia yaitu dengan menaklukkan semua bangsa bahasa untuk menyembah setan, saudara. Ya, dan orang-orang yang menjadi penduduk antikris ini ada satu, orang Israel itu sendiri. Kedua adalah orang-orang Kristen yang tidak diangkat. Yang ketiga adalah orang-orang non-Kristen. Inilah yang hidup pada masa antikris. Ya, dan memang kedatangan antikris itu membawa satu bencana yang sangat luar biasa bagi dunia ini. Nah, ya, dan nanti itu akan saya sampaikan pada periode berikutnya, yaitu dalam seri atau sesi aniaya besar, penderitaan besar atau Great Tribulation, dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk mengalahkan, menyingkirkan antikris ya dalam peperangan di Harmagedon. Ya, saat ini mari kita akan siapkan hati kita tetap berjaga-jaga, berwaspada. Kapan penghantaran terjadi itu urusan Tuhan. Yang penting kita berjaga-jaga dan berwaspada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menyampaikan firman kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau memberitahukan kepada kami, bahwa kami harus berjaga-jaga, kami harus waspada, kami harus semakin dekat kepada Engkau, dan kami harus memperdalam firman Tuhan supaya iman ini bertumbuh, sehingga kapanpun Engkau datang untuk mengangkat kami, maka kami siap ya Tuhan. Tuhan, atau andaikan saat Engkau belum datang, kami sudah Engkau panggil, kami ya itu Tuhan, meninggal di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih terpujilah nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya kami adalah orang-orang pilihan yang tidak akan Engkau biarkan untuk kami masuk dalam masa antikris ini. Terima kasih, karena itu kami mohon biarlah Roh Kudus tolonglah kami, berikan kami kekuatan untuk kami dapat mentaati segala firman Tuhan, untuk kami tetap setia sampai pada akhir hidup kami di bumi ini. Terima kasih. Siapa yang mendengar saat ini, biarlah Tuhan tolonglah kami. Tuhan, supaya kami Tuhan dapat menghadapi segala kesulitan yang ada, dan kami tidak terombang-ambing oleh segala isu-isu yang macam-macam, saudara Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus menguatkan, menguatkan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan sambung lagi saudara pada pertemuan berikutnya, yaitu dengan dalam seri yaitu penderitaan atau sengsara besar, dan juga kedatangan Kristus yang kedua kali untuk mengalahkan antikris dan dalam peperangan Harmagedon. Haleluya. Amin.